Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliarti Sabrina dari kelas B2 PGSD dengan NIM 230604991. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban UAS saya dalam mata kuliah landasan pendidikan sekolah dasar. Di jawaban pertama ini saya mengambil soal nomor 1, yaitu landasan dan pengelolaan kurikulum pendidikan dengan studi kasus integrasi kurikulum merdeka dan budaya lokal di sekolah swasta Kota Cimahi. Nah, ada latar belakangnya, yaitu sekolah ingin menggabungkan nilai budaya lokal seperti Sunda, Batik dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu kita harus tetap mempertahankan standar akademik nasional dan perlu kurikulum integratif yang fleksibel dan kontekstual. Nah, adapun landasan filosofisnya yaitu yang pertama progresivisme, yaitu belajar berbasis pengalaman nyata. Yang kedua ada humanisme atau pengembangan potensi individu. Ketiga ada konstruktivisme, yaitu membangun pengetahuan sendiri melalui praktik. Nah, yang terakhir ada Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah menjaga nilai kebersamaan dan jati diri bangsa. Lalu ada landasan praktisnya. Nah, landasan praktis ini ada 4 ya. Yang pertama, kurikulum merdeka yang fleksibel dan berbasis proyek. Yang kedua, ada analisis kebutuhan siswa dan potensi lokal. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan stakeholder seperti guru, orang tua, tokoh budaya, dan masyarakat setempat. Nah, yang terakhir ada kesiapan modul. Nah, seperti media pembelajarannya dan pelatihan guru-gurunya. Lalu, di sini juga ada visi programnya, yaitu mewujudkan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal secara kreatif tanpa mengurangi capaian standar kompetensi nasionalnya. Selanjutnya ada tahapan program pengembangan. Nah, di tahapan program pengembangan ini kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu seperti survei potensi dan capaian pembelajarannya. Yang kedua itu ada perencanaannya, seperti kita harus membuat silabus, modul, dan jadwal. Nah, yang ketiga ada pelatihan guru, nah seperti workshop metode dan media ajar. Nah, yang keempat ada pelaksanaannya. Nah, di sini tuh ada proyek budaya di kelas dan di lapangan. Nah, terakhir ada evaluasi dan refleksi. Nah, di sini ada penilaian dan perbaikan berkelanjutan. Lalu di sini juga ada contoh integrasi mata pelajaran. Nah, di sini ada tabel integrasi budaya dalam mata pelajaran. Nah, di sini ada mata pelajaran bahasa Indonesia, seni budaya, IPS, matematika, dan P5. Nah, di bahasa Indonesia ini integrasi budayanya itu kita melaksanakan cerita rakyat Sunda atau deskripsi membatik. Nah, kalau di seni budaya kita melaksanakan integrasi budayanya itu yaitu membuat karya batik. Kalau di IPS itu kita mengenalkan sejarah budaya Sunda. Kalau di matematika kita mengintegrasikannya dengan pola simetri batik. Di P5-nya kita mengintegrasikan tentang proyek warisan budaya lokal. Selanjutnya di sini ada metode evaluasi. Nah, di metode evaluasi ini terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan refleksi diri. Kalau di pengetahuan itu terdiri dari tes tertulis dan kuis. Lalu di keterampilannya ada penilaian produk dan prosesnya. Selanjutnya ada sikap. Sikap itu terdiri dari observasi sikap dan kerjasamanya. Lalu yang terakhir ada refleksi diri. Refleksi diri ini kita tuh belajar jurnal belajar dan portofolionya. Lalu ada mitigasi resiko beban berlebih. Nah, di sini yang pertama ada membagi proyek jadi tahap kecil, yang kedua menyediakan jadwal khusus, yang ketiga menyesuaikan ke dalam materi, yang terakhir ada melibatkan orang tua atau wali murid. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini ada landasan filosofis dan praktis kuat. Lalu ada rancangan program terstruktur. Yang ketiga ada evaluasi menyeluruh dan suportif. Yang terakhir ada memperkaya pengalaman belajar dan kebanggaan budaya. Baik, soal yang kedua itu ada landasan dan pengelolaan pendidikan. Studi kasus, Yayasan Pendidikan Cahaya Siliwangi ingin meningkatkan kualitas pengajar di 3 sekolah dengan anggaran terbatas. Ini saya akan menjawab dan memaparkan. Yang pertama itu ada landasan manajemen sumber daya manusia. Nah,
yang ada 3. Yang pertama, teori human capital atau guru dan staf adalah aset utama yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Yang kedua, ada teori motivasi Heisenberg atau motivasi kerja tidak hanya bersumber dari gajinya saja, tetapi juga pengakuan, peluang berkembang, dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada pendekatan partisipatif. Nah, di sini itu melibatkan pendidik dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa memiliki. Lalu di sini ada strategi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, yang pertama itu ada rekrutmen secara selektif. Nah, menyaring kandidat berdasarkan kompetensinya, integritas, dan komitmen jangka panjang. Yang kedua ada penempatan tepat. Nah, di sini menempatkan guru sesuai bidangnya dan serta keahlian dan minatnya. Yang ketiga ada evaluasi kinerja rutin. Nah, observasi pembelajaran, refleksi, dan umpan balik berkala. Yang keempat ada pengembangan kompetensi. Di sini program pelatihan, microlearning atau mentoring. Yang kelima ada rotasi tugas dan pengayaan peran. Nah, memberi tantangan baru untuk mencegah kejenuhan. Nah, selanjutnya ada program pengembangan profesional berkelanjutan. Yang pertama ada pelatihan microlearning, yaitu modul daring berdurasi singkat 15-20 menit. Nah, topiknya itu ada strategi pembelajaran aktif, inovasi media digital. Yang ketiga ada keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Nah, ada juga peningkatan singkat setelah modul, yaitu mentoring internal. Jadi, guru senior itu mendampingi guru baru secara berkala. Nah, yang ketiga ada komunikasi praktisi, yaitu forum diskusi rutin antara sekolah yayasan untuk berbagi praktik baiknya. Selanjutnya ada sistem insentif non-finansial. Jadi di sini guru itu mendapatkan penghargaan bulanan seperti guru inspiratif. Nah, yang kedua ada sertifikasi apresiasi dan publikasi di mading atau sekolahnya. Lalu prioritas mengikuti seminar gratis atau beasiswa khusus daring. Lalu ada pengakuan pencapaian melalui media sosial yayasan. Yang terakhir ada kesempatan memimpin proyek sekolah. Nah, sebagai penutup dari jawaban soal kedua ini, dengan strategi ini, yayasan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru atau staf tanpa beban biaya besar, sekaligus menciptakan budaya kerja profesional dan apresiatif. Lalu di sini ada jawaban yang ketiga. Saya akan memaparkan jawaban yang ketiga tentang landasan dan pengelolaan fasilitas pendidikan dengan studi kasus sekolah menengah di daerah terpencil. Ada landasan pengelolaan fasilitas. Nah, yang pertama prinsip kelayakan. Fasilitasnya itu harus aman, sehat, dan layak digunakan. Yang kedua ada prinsip pemanfaatan optimal. Nah, jadi pemakaian ruang dan sarana itu harus maksimal dan kreatif. Yang ketiga prinsip partisipasi komunitas. Nah, di sini mendorong keterlibatan masyarakat sekitar dalam perbaikan dan pemanfaatan fasilitasnya. Yang terakhir ada prinsip berkelanjutan. Jadi pemeliharaan rutin untuk memperpanjang usia fasilitasnya. Nah, di sini ada analisis kondisi fasilitas, kekuatan dan kelemahannya. Nah, dari kekuatannya, lokasi strategis di tengah desa, lalu semangat komunitas yang tinggi. Adapun kelemahannya itu gedungnya tua, perawatannya minim, sarana belajarnya terbatas seperti meja kursinya rusak atau bukunya kurang atau bukunya juga rusak. Nah, selanjutnya tidak ada ruang untuk membaca representatif. Lalu di sini ada strategi pengelolaan dan pemanfaatan. Di sini ada pemeliharaan rutin dan prioritas perbaikan. Jadi di sini fokus perbaikan struktur kritis seperti atap atau lantainya. Lalu ada pengecatan ulang ruang kelas secara berkala. Nah, lalu ada optimalisasi ruang yang ada. Ruang kelas multifungsi seperti kelas, ruang baca, diskusi kelompok. Nah, ada juga jadwal penggunaan fasilitas secara bergilir. Nah, selanjutnya ada inovasi pemanfaatan sumber daya lokal. Jadi, libatkan warga desa dalam renovasi sederhana seperti gunakan bahan lokal dan daur ulang. Lalu di sini ada program pemanfaatan fasilitas inovatif seperti yang pertama ada taman belajar atau kita membuat laboratorium alam. Di sini mengubah taman menjadi ruang belajar ekologi. Nah, seperti kita tuh memanfaatkan pot tanaman, komposter, kebun mini. Jadi di sini bisa praktik langsung biologi dan pertanian. Nah, ada juga ruang baca daur ulang. Nah, di sini kita itu membuat rak buku dari kayu bekas atau palet. Nah,
seperti kita juga akan mendapatkan karpet donasi dan bantal baca atau koleksi buku sumbangan warga. Nah, yang ketiga ini ada sudut kreasi. Jadi sudut kreasi ini adalah area karya seni dinding dari botol plastik, mural, hasil karya siswa. Nah, di sini juga ada tahapan implementasinya. Seperti tahap pertama itu 1-3 bulan kita itu sosialisasi dulu program ini ke guru, komunitas sekolah, dan warga setempat. Nah, lalu ada pengumpulan bahan daur ulang. Lalu ada juga prioritaskan perbaikan mendesak. Nah, di tahap yang kedua ini 4-6 bulan kita itu mulai membuat taman belajar dan ruang baca, dan kita juga mulai pelatihan guru untuk memanfaatkan fasilitas baru. Nah, di tahap ketiga ini 7-12 bulan kita itu pemanfaatan fasilitas dalam pembelajaran. Adapun evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Lalu ada juga manfaat program ini. Nah, yang pertama itu lingkungan belajar lebih inspiratif meski fasilitas terbatas. Yang kedua ada meningkatkan kreativitas. Lalu di sini ada penutup, dengan kreativitas, kolaborasi komunitas, dan pengelolaan terencana, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa dan mengoptimalkan sumber daya lokal untuk berkelanjutan fasilitas pendidikan. Terima kasih, sekian pemaparan jawaban soal UAS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.